Lo sadar nggak sih, lo bisa scroll TikTok atau Reels 1 jam nonstop, tapi baca buku 5 menit aja udah bosen? Coba lo jawab jujur, kapan terakhir kali lo ngerasa bener-bener fokus lebih dari 15 menit? Ini bukan cuma soal mager atau kurang niat, tapi lo lagi kena brain rot. Satu kondisi yang pelan-pelan ngikis otak lo, bikin lo susah mikir, susah fokus, bahkan ngerasa hidup lo kosong. Dan parahnya, lo sendiri nggak nyadar itu terjadi. Menurut penelitian dari Microsoft, rata-rata rentang fokus manusia sekarang cuma 8 detik. Lebih pendek dari ikan mas yang bisa fokus selama 9 detik. Iya, lo nggak salah dengar. Ikan mas bisa lebih fokus daripada kita. Dan salah satu penyebab paling besar adalah media sosial. Yang lebih parah lagi, karena semua ini terjadi pelan-pelan dan diam-diam, banyak dari kita nggak sadar kalau otaknya udah rusak. Dan lo selalu ngerasa gagal, ngerasa bodoh, ngerasa nggak punya potensi. Padahal, otak lo cuma lagi rusak karena kebiasaan digital lo sendiri. Brain rot. Secara harfiah artinya pembusukan otak. Tapi di konteks sekarang, istilah ini sering dipakai buat nunjukin kondisi di mana otak lo jadi lemah secara mental dan kognitif. Gara-gara terlalu sering terpapar konten yang dangkal, cepat, dan gak ada faedahnya. Otak lo itu kayak otot. Kalau tiap hari lo latih buat mikir dalam, fokus, dan tahan terhadap rasa bosan, dia bakal makin kuat. Tapi kalau lo kasih otak lo konten cepat, receh, dan scroll random tanpa arah, lama-lama otak lo malas mikir. Dia cuma mau yang instan, yang seru, yang nggak bikin capek. Karena itu udah jadi kebiasaan otak lo. Itu yang dinamain brain rot. Pelan-pelan otak lo busuk, bukan secara fisik, tapi secara fungsi. Dan yang bikin parah, brain rot ini bukan cuma ngaruh ke cara lo belajar, tapi juga ke cara lo ambil keputusan, cara lo lihat dunia, bahkan cara lo ngerti diri sendiri. Ini bukan lebay. Karena kalau dibiarkan, brain rot bisa bikin lo jadi manusia pasif. Nggak punya arah, gampang terombang-ambing, dan hidup cuma buat nunggu konten berikutnya. Oke, sekarang lo udah tahu apa itu brain rot. Tapi gimana agar lo tahu kalau lo udah kena? Karena brain rot itu nggak kayak demam, yang langsung kerasa panas. Makanya, penting banget buat lo kenali gejalanya. 1. Fokus lo pendek banget. Baru buka buku 5 menit, lo udah nggak sabar lihat HP. Baru dengerin guru jelasin satu paragraf, otak lo udah ngelayang ke video meme tadi pagi. Dan yang lebih serem, lo ngerasa itu normal. Padahal, dulu lo bisa duduk tenang, nonton film 2 jam, baca novel tebal, atau ngobrol lama sama teman. Sekarang, lo ngerasa gelisah kalau nggak ada di depan HP. Kayak ada yang kurang. Kayak lo butuh distraksi setiap 10 detik sekali. Kayak lo nggak tahan kalau harus diem dan hadapin pikiran lo sendiri. Itu bukan cuma karena lo gampang bosan, tapi karena otak lo udah kecanduan rangsangan cepat. Lo butuh suara, notif, warna, gerak, terus-menerus. Dan kalau semua itu nggak ada, otak lo langsung panik. Akhirnya, fokus jadi mustahil, tenang jadi asing. Dan otak lo cuma sibuk nyari pelarian. 2. Lo gampang bosan, sama hal penting. Pelajaran? Bosan. Baca buku? Bosan. Ngobrol serius? Males. Tapi lo bisa scroll TikTok 1 jam tanpa mikir. Bahkan kadang tanpa sadar, lo buka TikTok, terus tiba-tiba udah jam 2 pagi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena otak lo udah terbiasa dapat dopamin instan. Setiap scroll, lo dapat sedikit seneng tanpa harus ngapa-ngapain. Setiap video lucu, drama, atau satisfying konten, kasih lo efek seneng yang cepet dan gampang. Akhirnya, semua hal yang butuh usaha dikit aja langsung ditolak sama otak lo. Buat belajar 15 menit, otak lo langsung bilang, capek nggak mood, ntar aja. Padahal, bukan karena lo lemah, tapi karena otak lo udah dilatih buat males. Bukan karena lo bodoh, tapi karena dopamin lo habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting. 3. Motivasi lo ngedrop, padahal lo tahu lo pengen berkembang. Lo bilang ke diri sendiri, aku mau berubah, mau jadi lebih disiplin, mau sukses. Tapi tiap mulai ngelakuin, mager, scroll, nanti aja deh. Dan akhirnya, nggak mulai-mulai. Ini bukan karena lo nggak niat, tapi karena otak lo udah kesetting buat nyari kenyamanan instan, bukan kemajuan jangka panjang. 4. Otak lo penuh, tapi kosong. Informasi yang lo konsumsi banyak, tapi nggak ada yang nempel. Hari lo penuh konten, tapi nggak ada yang bikin lo makin ngerti hidup. Akhirnya lo ngerasa capek. Bukan karena sibuk, tapi karena otak lo nggak berhenti dipakai buat hal-hal yang nggak bikin lo tumbuh. Dan lo tahu hal yang paling bahaya dari semua ini? Lo kira lo sendirian, lo kira lo gagal, lo kira lo yang kurang kuat, kurang disiplin, atau kurang pinter. Padahal, lo cuman hidup di sistem yang emang didesain buat bikin lo kecanduan. Dan lo belum dikasih tahu gimana cara lepas darinya. Dan di video ini, gue akan bantu lo tahu gimana cara lepas dari kecanduan ini.
Gue akan jelasin sejelas-jelasnya, tapi lu juga harus simak baik-baik. Buat lo yang masih di sini, lo udah satu langkah lebih maju dari kemarin. Karena lo udah bisa fokus sampai sekarang, ya walaupun gue tahu lo nonton sambil scroll komen atau video lain di beranda lo. Tapi intinya, sekarang lo udah tahu apa itu brain rot, dan lo juga sudah bisa kenali gejalanya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara lo keluar dari jebakan ini? Gue nggak bakal kasih lo solusi muluk-muluk. Gue tahu lo hidup di dunia yang serba cepat, serba instan, serba terdistraksi. Gue kasih lo 5 langkah kecil, tapi berdampak. 1, sadarin dulu, bukan maluin diri sendiri. Langkah pertama adalah sadar. Kalau lo ngerasa relate sama semua yang gue jelasin tadi, itu kabar bagus. Bukan berarti lo lemah, tapi lo sadar. Dan dari kesadaran ini, baru lo bisa mulai berubah. Ingat, lo bukan rusak, lo cuman overload. 2. Kurangi paparan, bukan langsung putus total. Lo nggak harus uninstall semua sosmed. Yang penting, ambil kendali diri lo. Kurangi waktu scroll TikTok dari 1 jam jadi 30 menit. Pasang batasan waktu aplikasi. Matikan notifikasi yang nggak penting. Jadwalin waktu buka sosmed, misalnya cuma 15 menit setelah makan. Ingat, bukan berarti hidup lo harus tanpa hiburan. Tapi hiburan itu harus lo pilih, bukan mengendalikan lo. 3. Latih fokus lo pelan-pelan. Otak lo sekarang cuma bisa fokus pendek. Maka dari itu lo latih ulang fokus lo. Seperti baca buku 5 menit per hari, dengerin podcast panjang, dan nugas 15 menit tanpa HP pakai teknik Pomodoro. 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Latih diri lo tahan bosan. Karena di balik bosan, ada kemampuan fokus yang bisa lo ambil lagi. Ingat, Isaac Newton nemuin teori gravitasi pas dia bosan. 4. Ganti konsumsi, ganti energi. Konten sama dengan bahan bakar otak lo. Kalau tiap hari isinya drama, prank, gosip, ya wajar hidup lo kerasa kosong. Mulai sekarang, follow akun yang ngasih perspektif. Tonton konten yang bangun diri, bukan buat kabur dari realita. Lo bakal kaget. Ternyata lo nggak males mikir. Lo cuman jarang dikasih bahan yang bergizi. 5. Koneksi nyata. Cari lagi hal-hal yang bikin lo ngerasa hidup. Misalnya ngobrol sama temen tanpa HP, jalan kaki sambil denger musik, dan nulis jurnal. Atau curhat ke diri sendiri. Begitu lo balik connect sama dunia nyata, dopamin lo bakal reset sendiri. Dan lo bakal ngerasa, hidup gue bisa tenang juga ya, tanpa harus ribut terus di kepala. Gue tahu ini nggak gampang, tapi ini bukan soal jadi sempurna. Ini soal lo ambil kendali balik atas otak lo sendiri. Gue tahu rasanya jadi lo. Ngerasa stuck, nggak bisa gerak, otak kabur, tiap hari isi scroll doang. Tapi abis itu ngerasa kosong dan nyesel. Tapi gue juga tahu rasanya lepas dari brain rot. Rasanya jauh banget bedanya. Lo mulai bisa fokus lagi. Lo punya ide-ide baru. Dan hidup lo punya arah. Sekarang pilihannya cuma 2. Tetap jadi budak algoritma. Otak makin tumpul, hidup makin hampa. Atau ambil kendali, latih otak lo, bangun ulang fokus, dan hidup dengan semangat. Pilihan itu ada di tangan lo. Jangan biarin hidup lo dikendalikan algoritma. Karena kalau lo nggak ngendaliin otak lo, orang lain yang bakal ngendaliin. Oke, kalau video ini ngebuka pikiran lo, langsung klik like sekarang juga. Biar algoritma tahu kalau lo butuh lebih banyak konten kayak gini. Share juga ke temen lo yang butuh disadarin, bukan cuma dihibur. Dan pastiin lo subscribe, biar nggak ketinggalan video-video yang ngebantu lo berkembang. Mikir lebih dalam, dan jadi versi terbaik dari diri lo. Sampai ketemu di video selanjutnya.